حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu adalah orang yang bersyahadat tentang Allah Subhanahu wa taala. Lafalnya sederhana, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi maknanya ada banyak variasi yang sudah kita pelajari itu. Di dunia ini ada banyak agama besar, termasuk Islam. Tetapi sesuatu disebut agama itu kalau ada konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah agama. Misalkan saja, agama itu harus ada keyakinan siapa yang dituhankan. Agama ini itu harus punya keyakinan dan punya konsep siapa yang dituhankan. Kalau bagi kita Allah, orang lain punya konsep ini dan sebagainya. Bahkan ada yang berkeyakinan Tuhannya itu tidak satu, tapi tiga. Katanya tiga dalam satu kesatuan, satu dalam tiga. Bingung. Kita Allah. Dua, sesuatu disebut agama itu kalau ada yang membawa. Bagi kita umat Islam yang membawa agama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya orang yang mulai awal adanya manusia sampai akhir tidak adanya manusia nanti yang dipilih oleh Allah besok di akhirat bisa memberi syafaat. Satu-satunya. Tugas umat Islam yang mempercayai itu membaca sholawat Nabi. Betul Bu ya? Ya. Jangan saya sudah 2 kali apa 3 kali ngomong di sini itu. Kalau ada orang tanya yang tidak Islam tanya sama kita, Mbak, itu agama nih sampean itu mendoakan nabinya ya, baca sholawat itu, ya Allah berikan keselamatan kepada nabi kami Muhammad sebagaimana engkau berikan keselamatan kepada nabi kami Ibrahim. Berarti Nabi Muhammad belum selamat. Kalau ada tetangganya sampean yang tidak beragama Islam tanya begitu, sampean panggil, sini mas, ngomong apa ya ngomong, jangan emosi. Saya ini orang Islam, membaca sholawat Nabi itu, membaca sholawat Nabi, lafalnya itu kita baca, saya dapat pahala, ibadah itu. Orang ngaji juga ibadah, ini baca-baca hadis, baca-baca dawuhnya Rasulullah itu juga ibadah. Kayak sampean menyanyi-menyanyi itu loh. Kalau di saya nggak ada menyanyi itu ibadah. Yang ibadah itu membaca Quran, membaca hadis, membaca sholawat Nabi. Bener gak?
Yang kedua, karena itu tanya tadi, tonggo sampean. Saya membaca salawat Nabi itu meyakinkan saya bahwa Muhammad itu bukan Tuhan. Nah, kalau Tuhan tidak boleh dibacakan doa kepadanya. Ngerti maksudnya? Boleh nggak orang Islam bilang semoga selamatlah Tuhan kami Gusti Allah? Nah boleh toh? Nah boleh. Karena konsep Tuhan itu adalah yang membawa keselamatan, sumber dari keselamatan. Nah itu yang kedua, sesuatu disebut agama itu kalau ada yang membawa. Betul ya? Yang ketiga, sesuatu disebut agama itu kalau memang ada kitab sucinya. Anjenengan kitab sucinya apa? Oh, Quran. Bisa dihafalkan? Bisa. Cuma kita nggak bisa kan begitu. Iya toh? Quran bisa dihafalkan Pak Ustadz, tapi saya nggak bisa. Ngerti maksudnya? Ya bukan karena tua. Mudah-mudahan anak cucu kita dimudahkan sama Allah. Iya betul Bu ya. Allah itu memberi balasan itu jere wong Jawa tidak sak dek sak nyet ndak. Bisa ditunda, bisa nanti ini. Bapak saya sudah tidak ada, ibu saya sudah tidak ada. Tapi pemahaman agamanya yang saya ketahui tidak seperti saya dan putra-putra yang lain. Sama dengan jenengan itu nanti mudah-mudahan jatuh pada putranya, pada cucunya, agamanya jauh lebih baik dari kita. Betul ya? Sekarang aja lo sudah kelihatan, ngajinya kan bagus putranya sampai sampean nih gitu. Iya ya? Iya. Situ Quran ya. Ada ungkapan Al-Quran Arabiyyun lughatan wa alamiyun maknan. Apa maksudnya? Al-Quran itu bahasanya saja bahasa Arab, tapi maknanya menyangkut macam-macam universal. Jadi Quran itu bahasanya saja bahasa Arab, tapi maknanya universal. Ya, kalau kita ini menghabiskan waktu mempelajari Quran, bukan hanya menghafalkan, bukan hanya menerjemahkan, sak tafsirnya, asbabun nuzul dan sebagainya, kira-kira waktunya sudah habis, umurnya sudah habis, belum bisa memahami Quran. Yang saya ketahui tidak ada agamanya orang lain bisa, pengikutnya itu bisa menghafalkan kitab sucinya itu loh. Ngerti maksudnya? Kalau Islam bisa kan? Nah. Tadi saya sebut siapa yang dituhankan. Yang kedua, siapa yang membawa agama. Yang ketiga, apa kitab sucinya. Yang keempat, syariatnya apa saja. Isinya perintah, larangan, petunjuk itu apa saja. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama kita itu ya. Coba sebelum dilanjut, saya tanya dulu, tapi sebenarnya tidak usah tanya, sudah mengerti itu. Misalkan ada orang Islam sepanjang hidupnya sampai tua itu tidak bisa nyupir mobil, dosa enggak? Tapi kalau ada orang Islam tidak ngerti agamanya, berdosa enggak? Nah. Iya betul itu. Terus gimana cara melaksanakan agamanya? Oh tidak ngerti. Ya, tahawur, ngawur. Sekarang kita pelajari tentang Allah itu. Itu macam-macam tauhid itu bukan berarti kita memecah-mecah tauhid, enggak. Penjelasan yang ada di Quran bahwa Allah itu begini, 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 gitu loh. Bukan dipisah-pisah kekuasaannya Allah, enggak, supaya kita malah lebih paham. Karena tidak semua umat Islam itu berpendapat seperti isinya yang bagian yang kelima ini. Coba apa judulnya bagian yang kelima? Iya, jadi bukan memecah kekuasaannya Allah, enggak.
atau membagi Tuhan itu menjadi trinitas, bukan. Cuman ditunjukkan oleh Al-Quran, ditunjukkan di dalam hadis, Allah itu kekuasaannya ini, gitu loh. Bingung. Kita baca saja. At-tauhid wa ifradu wa bil ibadati allati khalaqallahu al-alam li ajliha. Namanya tauhid, mengisahkan Allah, yaitu mengisahkan Allah di dalam beribadah. Mengisahkan itu, ibadah itu fokus satu-satunya kepada siapa? Tidak boleh yang lain-lain. Nanti jenengan itu ketemu begini, tapi ini tak kasih bocoran aja supaya ada rangsangan berpikir. Benar enggak orang Islam itu kalau sudah syahadat tentang Allah satu-satunya yang dimintai pertolongan itu Allah? Betul? Ada dalilnya? Apa? Jangan bilang apa ada iyyaka na'budu. Apa bahasa Indonesianya? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Berarti hari gini 2025 minta pertolongan ke Nabi boleh enggak? Minta tolong sama Nabi Muhammad itu boleh enggak? Halo? Kepada siapa? Nah, tapi ada enggak begini? Nah, belum diomongno kok ada. Nah iya. Ada enggak di masyarakat begini? Mohon maaf yang tidak sependapat, saya tidak bermaksud mengolok-olok. Ya Imam ar-Rusul ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Ada orang sekian banyaknya dilatih kayak begitu kan indah. Apa maksudnya? Ya Imam ar-Rusul ya sanadi, wahai imamnya para rasul, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Ayo, boleh? Menyalahi mana tadi? Iya kah? Ini kalau ndak ngaji ndak ngerti. Bukan karena saya, kewajiban syar'i masing-masing itu loh. Wong ngaji dulinan HP nggak oleh kok. Loh temenan betul itu. Saya ndak emosi saya. Itu yang bilang gitu apa? Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Kalau ada dawuhnya Allah, ya, diterangkan, hadisnya Nabi diterangkan, orang tidak ngereken ini, sebentar ngaji. Itu benar itu, sama dengan al-istihza bil ayati syar'iyyah. Orang itu sama dengan mengolok-olok ayatnya Allah. Coba, ya. Makanya saya kalau mengaji itu istri saya mengingatkan, HP ini Pak di silent. Oh iya gak tahu ono dering aja enggak, ini enggak pernah itu. Ya, 24 jam itu silent terus ini. Kenapa kok enggak pernah ada suara? Gak bisa turu. Gak kan grup. Memang enggak pernah ada suaranya itu HP saya. Ya. Nah, di situ. Jadi tidak boleh minta tolong sama Nabi. Mintanya ke siapa tadi? Tapi nyatanya di masyarakat itu ada. Nanti kita pelajari begitu-begitu itu tadi. Masya Allah, orang kepengen mlebu surga tapi tidak mengikuti yang diatur sama Nabi itu gimana ya? Nggak bisa. Ya. Makanya ada imam-imam Masjidil Haram itu ketika membaca Al-Fatihah sampai di Iyyaka itu nangis. Sudah sering tak terangkan itu. Saya pernah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa tidak bisa. Orang ngaji atau ngimami nangis itu bukan dibuat-buat, tidak bisa. Allah memberikan kekuatan spiritual itu.
Kira-kira ininya loh, lesannya tadi imam tadi ngomong, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu mikir, kalau saya bohong, padahal itu sudah saya ucapkan lebih dari 40 sehari semalam, ya kan? Di sholat, di luar sholat, ya kan? Ini diapakan besok sama Allah di akhirat. Oh, gitu loh. Jadi balik lagi, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah satu-satunya itu kepada Allah. Allati khalaqallahul alam li ajliha, karena Allah menciptakan seluruh alam itu untuk satu tujuan, menyembah Allah. Apa tadi Bu? Yang terakhir kata-kata saya, Allah menciptakan seluruh alam itu untuk satu tujuan, yaitu menyembah Allah. Sekarang saya tanya, kalau benda caranya menyembah Allah gimana? Mengikuti hukumnya Allah. Batu ditaruh di atas air, kemana batunya? Kenapa kok tenggelam? Kata adik-adik yang sekolah ini, mbak-mbak itu ya, BD-nya lebih berat daripada BD. Tapi yang membuat aturan begitu itu siapa? Loh, batu saja manut sama hukumnya Allah. Ya, air dimasukkan di freezer jadi apa? Es. Kenapa? Sing bener keterangan nih. Itu ngomongnya gini Pak Guru, Bu Guru itu, Ustadz Ustadzah. Anak-anak, ternyata air yang kita masukkan di freezer kemarin itu jadi es. Inilah buktinya bahwa di air ini ada hukumnya Allah. Loh, sak pinter-pinternya orang membuat alat yang namanya freezer, kalau di dalam air ini tidak ada hukumnya Allah, air tidak akan beku. Hukum yang mana Pak Guru? Hukumnya air itu, airnya siapa saja, orang itu membaca basmalah atau tidak, ketika didinginkan di bawah 0 derajat pasti beku. Ini hukumnya Allah itu. Air saja manut sama Allah, kok kamu tidak manut? Nah, bener gak? Tapi kalau Pak Guru nerangkannya begini, anak-anak, alhamdulillah, inilah pinternya orang sekarang bisa membuat alat yang namanya freezer. Kalau itu yang diterangkan, yang diagung-agungkan siapa? Otaknya orang yang membuat apa? Tapi kalau subhanallah, di dalam air ini ada hukumnya Allah, anak-anak, berarti yang diagungkan siapa? Jangan pilih yang A, apa pilih yang B? Yang B. Kalau yang pertama, anak-anak, inilah pinternya orang sekarang bisa membuat alat yang namanya freezer. Beda. Masyarakat pada umumnya yang mana? Jenengan? B itu terpengaruh omongan saya ini apa mulai kemarin-kemarin? Ini ngaji itu di situ, ya. Dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, aku tidak menciptakan apa? Kecuali untuk apa? Menyembah yuwahidun, itu mengisahkan aku, semata-mata fokus sama Allah saja. Pak Ustadz, berarti manusia itu diciptakan Allah itu bukan hanya untuk main-main di dunia, yang enggak Bu, main-main kesana kemari, anjang sana anjang sini, WA-an, ketawa ke TV, apa itu toh? Enggak. Menyembah siapa? Isilah dunia itu dengan menyembah Allah. Ya. Cuma gini, belum tak lanjut ya. Orang manut sama Allah itu ada dua versi. Halo? Ada berapa? Satu, manut karena terpaksa. Dua, manut karena taat. Jangan pilih yang mana? Ini enggak, yang ini. Goro, ya, pose-pose kali, goro, pose-pose. Gini Bu, manut sama Allah karena terpaksa itu mengikuti hukum yang ada di dunia.
Namanya hukum di dunia, kalau ada bayi lahir, diopeni ibunya dengan kasih sayang, didoakan, didekatkan sama Allah, terus lama-lama tumbuh berkembang jadi dewasa kan? Ada anaknya orang kafir, tidak pakai didekatkan sama Allah, juga dewasa kan? Sama toh? Nanti sama-sama tua enggak? Sama-sama tua bangka? Tua itu pilihan orang itu apa kehendaknya Allah? Kalau saya main ditanya, mau enggak jadi tua? Mau enggak kira-kira? Kalau pakai ditari, ditanya sama Allah, mau nggak Bu tak jadikan sampean jadi tua? Mau nggak kira-kira? Ngerti maksudnya? Jadi yang jadi tua itu bukan orang Islam tok, semua manusia jadi tua. Ini berarti orang itu mengikuti hukumnya Allah itu tadi. Iya toh? Halo? Yang ini mentaati Allah karena taat itu ikut hukum syariat. Ada al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah, orang tidak boleh syirik yang kita pelajari ini. Ada dua, yang kedua al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah, termasuk yang kita lakukan ini apa? Puasa. Ini kalau kita itu berkerumun di luar sana itu bisa dibedakan antara yang puasa dengan yang tidak? Sama-sama tidak makan? Sama-sama tidak makan, bisa dibedakan? Nggak bisa. Jadi hanya ada iman saja kepada Allah. Yang ketiga, manut dalam hukum Allah dalam bidang muamalat, pergaulan dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman, dengan famili, dengan lingkungan, itu ada hukumnya juga itu. Ya. Kemudian yang keempat, al-hukmu fil hudud, hukum dalam masalah pidana dan perdata. Nanti ada begitu. Wes, jadi di bagian awal tadi meyakinkan kepada kita bahwa jin dan manusia itu diciptakan Allah untuk satu tujuan, menyembah Allah. Bukan untuk main-main di dunia, enggak. Keliru kalau untuk main-main. Ayyuwakhiduni fil ibadati wa yufarriduni fi du'a, mengesahkan Allah di dalam berdoa dan memohon. Maka seperti nasi tadi tidak boleh menurut hukum ini akidah. Masa minta tolong sama Nabi itu gimana itu? Ya. Wa anwa'u tauhid al-atiyah ma'khudatun minal Qur'anil Karim. Dan macam-macamnya tauhid, artinya keyakinan orang tentang Allah itu loh ya. Itu diambilkan dari Quran dan hadis. Pertama, tauhidur rabb rububiyah wa huwa al-i'tirafu bi anna Allah huwa rabb al-khaliq. Apa Mbak Lia bahasa Indonesianya? Monggo. Yaitu pengakuan bahwa sesungguhnya Allah adalah Rabb dan pencipta. Wes, apa tadi Bu? Pengakuan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah pemilik pencipta, betul ya? Pengatur. Di dalam diri manusia ini ada yang diatur sama Allah enggak? Apa? Sampai kok bisa bilang ada, ayo. Semua diatur enggak? Nutrisi masuk di sini, buko, ada kopi, ada kolak, ada teh, ada macam-macam ya. Masuk di sini. Itu diatur, ada mekanisme. Detak jantungnya orang itu berapa, oleh Allah diatur. Kolesterolnya berapa, asam uratnya berapa, dinyatakan orang itu sehat. Pak dokter itu hanya meneliti saja. Tensinya berapa, ya. Lebih daripada itu dianggap nanti tidak sehat. Maka dijaga stabilitasnya. Itu namanya Allah yang mengatur, mudabbir. Tidak ada yang bisa menyaingi itu. Nah harus diyakini. Tapi kalau keyakinannya hanya sekedar mengetahui Allah itu ada, menciptakan langit dan bumi, mengatur segala-galanya, cuma itu, tidak pakai menyembah Allah satu-satunya tadi, itu namanya rububiyah. Keyakinan Allah itu ada yang menciptakan, tapi tidak ngereken. Ayo tak tanya Bu. Ini ada yang ngantuk enggak ini? Enggak ada.
Tak tanya ya, apakah orang kafir jahiliyah zaman dulu sebelum Nabi lahir itu percaya kalau Allah itu ada yang menciptakan langit dan bumi? Percaya apa tidak? Pertanyaannya jangan dikembangkan. Saya ulangi, apakah orang kafir jahiliyah sebelum Nabi lahir? Halo? Kan jahiliyah toh? Itu mereka percaya kalau Allah itu ada menciptakan langit dan bumi. Percaya atau tidak? Tambah ngeluh aku. Coba tak tanya, saya tidak menjawab tapi tak tanya. Bapaknya Nabi Muhammad itu namanya siapa? Abdullah, iya toh? Itu bahasa Indonesianya apa itu? Hamba? Itu lahir zaman Islam apa lahir zaman kafir? Jahiliyah. Tapi sudah kenal tentang siapa? Makanya diberi nama siapa tadi? Berarti orang kafir jahiliyah percaya enggak kalau Allah itu ada? Halo? Tapi mereka menyembah Allah satu-satunya enggak? Oh enggak. Inilah yang tidak boleh. Bukan hanya sekedar percaya kalau Allah itu ada. Lah pikirannya para ulama, kalau sekedar percaya Allah itu ada, menciptakan langit dan bumi dan tidak menyembah Allah satu-satunya, ya keyakinanmu sekedar rububiyah saja. Understand? Itu hanya sekedar itu. Dan jangan saya jangan mau disamakan dengan itu. Ngerti maksudnya? Jadi al-i'tirafu bi annallaha huwa rabb wal khaliq. Keyakinan bahwa Allah itu adalah menciptakan dan Allah itu yang memiliki. Tapi sekedar itu saja. Wa qad i'tarafa bihadza al-kuffar qabla al-Islam apa Mbak Lia? Dan orang-orang kafir pun mengakui macam tauhid ini. Oh, ya kan? Tadi kan saya katakan ya. Coba kalau tidak percaya, silakan dibuka di Quran surat Az-Zumar. Kalau membuka Quran jangan nyambi buka WA. Surat 39 ayat 38. Sudah ketemu Bu ya? Gampang. Surat 39 ayat 38. Ini ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad lahir itu percaya kalau Allah itu ada. Itu loh. Apa terjemahnya Mbak Lia? Monggo. Surah Az-Zumar ayat 38. Nggih. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, Itu kata ahli tafsir, mereka itu maksudnya orang-orang kafir. Syekh Muhammad, saya tanya sama orang-orang kafir itu loh. Apa pertanyaannya Mbak Lia? siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Oh, man khalaqas samawati wal arda. Orang kafir, ayo siapa lo yang menciptakan langit bumi ini? Jawabannya? Niscaya mereka menjawab Allah. Nah, berarti mereka sudah tahu kalau Allah itu apa? Ada. Enggak dihapus sama Nabi, memang benar ada. Makanya, halo? Makanya tugasnya Nabi itu bukan menjelaskan bahwa Allah itu ada. Apa tadi? Tugasnya Nabi itu bukan menjelaskan Allah itu apa? Ada. Tanpa dijelaskan oleh Nabi sudah percaya enggak? Ya, tapi apa tugasnya Nabi? Ada yang bisa jawab? Yang bisa menjawab dengan tepat dan benar tidak saya kasih hadiah. Tapi apa tugasnya Nabi? Mengajak orang-orang yang hidup saat itu menjadikan Allah satu-satunya. Jangan Tuhan ini, jangan Tuhan ini, jangan Tuhan ini. Gitu loh maksudnya. Kalau saya itu sudah percaya kalau Allah itu ada, ya jadikan Allah itu satu-satunya. Sampai sekarang ini
Ya. Kalau ada orang tanya, "Bu, jenengan kok cepet ya sudah sampai di sini?" Alhamdulillah, Allah memberi kemudahan. Ngerti maksudnya? Sampai kok cepet? Oh, ngebut itu mau mangkane cepet. Kapan hari kan sudah tak tanya waktu saya nerangkan berapa tahun yang lalu itu. Saya kasih contoh ya. Semuanya harus bisa mengikuti. Misalkan ada anak muda kreatif kerja ini nyambut gawe. Bisnis bidang ini sukses. Tahun berikutnya membuka bisnis bidang yang lain lagi, sukses lagi. Tahun berikutnya membuka lahan bidang bisnis lagi, sukses. Dia punya 3 bisnis. Usianya baru 42. Orang tuanya, ibunya ditanya, "Bu, iku putrane panjenengan anu ya sukses ya, belum 45 sudah kaya, bisa ini, bisa ini." Nah, kira-kira jawaban orang tuanya A apa B? Belum kok. A ya. Oh, anak saya itu mulai kecil memang pinter cari duit. B. Oh, alhamdulillah anak saya itu dimudahkan meraih rezekinya Allah. A apa B? Masyarakat pada umumnya jenengan hebat. Nah, iya benar, Bu. Loh. Orang ngomong sak ngomong aja diatur, keliru ternyata omongannya orang itu. Katanya pada umumnya, "Wana itu panjenengan anu Pak, pinter ndolek duit." Iya kan? Ya. Enggak. Dimudahkan sama Allah, disehatkan sama Allah, diselamatkan sama Allah. Ini loh yang diajak oleh Nabi itu di situ. Bukan hanya sekedar mengakui Allah itu ada. Kalau Allah itu ada sejak zaman jahiliyah sudah tahu. Itu tadi dalilnya. Man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, tentu saja mereka menjawab siapa? Allah. Ini dalilnya, termasuk dalilnya itu bapaknya Nabi Muhammad lahir zaman jahiliyah diberi nama siapa tadi? Abdullah. Lanjut. Katakanlah, kalau begitu terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Nah, ini cara-caranya Nabi berdakwah. Loh, kalau sampean itu jangan ngerti Allah yang menciptakan langit bumi, terus gimana tentang yang kamu mintai tadi? Benda, barang, ya, laut, ini, semuanya dimintai itu. Ya, selain daripada Allah tadi. Itu kalau di tauhid ya termasuk kepada Nabi yang tidak boleh dimintai itu tadi, gitu loh. Karena Nabi tidak bisa mengatur alam, tidak bisa menciptakan, tidak bisa ini. Nabi sendiri diatur sama Allah, betul ya? Lanjut Mbak. Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Nah, coba dari situ juga ada ilmu. Kalau Allah menurunkan musibah, bencana, bisa enggak yang kamu yakini itu menolak musibah dan bencananya Allah? Nggak bisa toh? Di tempat lain dulu saya ditanya, ibu yang tanya itu, "Ustaz, saya ini buat rumah, oh alhamdulillah, dipageri boleh enggak?" Boleh Bu. Itu temenan itu Bu. Saya beritahu boleh pakai botol boleh, pakai stainless boleh, pakai kayu juga boleh, tembok boleh. Ternyata yang dimaksudkan bukan itu. Ngerti maksudnya? Jadi kan jangan ngerti nggak istilahnya omahku itu tak pageri, ngerti ya? Berarti saya main pengalaman gitu. Ternyata yang dimaksudkan di pageri itu rumahnya dikasih jimat supaya nggak ada musibah, nggak ada bencana. Ada nggak pikiran kotor di masyarakat begitu? Apa jenengan dulu pengalaman begitu?
Yang paling bagus iya Pak Ustadz, tapi sudah tobat, istighfar, sekarang mau jadi wanita solihah, muslimah, baik. Makanya ngaji di Al-Falah. Oh. Ya dulu biarin aja. Wong dulu ada banyak orang minum tobat ya nggak apa-apa kok. Dulu aku suka padamu. Ya biarin aja. Allah itu bukan menilai yang dulu sudah tobat, oke, sekarang ke depan yang lebih baik, ngaji, kan begitu kan? Ini kan dulunya nggak ngaji itu. Iya toh? Iya, sini nggak ada pengajian kok yang ngaji. Maka orang yang berkeyakinan itu ditanya sama Allah, afara'aitum ma tad'una min dunillahi. Terus gimana yang kamu minta selain dari Allah itu? Itu bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa malaikat, bisa nabi. In aradani Allah bidhurin hal hunna kashifatu dhurrihi. Kalau Allah itu menurunkan musibah, bencana, bala, bisa enggak? Tentu saja akal yang sehat jawabannya tidak bisa. Tapi mohon maaf, tolak balak itu di masyarakat masih ada. Iya kan? Sudah diterangkan itu di kitab yang lama itu. Atau sebaliknya Mbak Lia, monggo, apa itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, Au aradani bi rahmatin, kalau Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang atau siapa saja. Lanjut. apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Iya, tentu saja nggak bisa. Semua terserah Allah yang punya kuasa itu. Kalau tidak bisa, semuanya disuruh kembalikan ke siapa? Kul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Lanjut Mbak. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang bertawakal berserah diri. Jadi yang nomor 1 tadi Bu, ya, halaman berapa itu? Ya, itu adalah keyakinan bahwa Allah itu apa? Ada. Tapi orang Islam tidak sekedar itu. Keterangan berkaitan dengan Allah itu ada. Walam yadkhulhum dzalika fil Islam. Monggo. Orang-orang kafir jahiliyah itu percaya kalau Allah itu ada. Walam yadkhulhum dzalika fil Islam, tapi mereka tidak dimasukkan kategori sebagai orang yang apa? Islam. Halo? Saya ulangi, ini poso-poso itu apa makanya MSKP. Jadi orang kafir jahiliyah itu mempercayai Allah itu ada, tapi oleh Quran belum disebut sebagai orang apa? Islam. Mengapa? Karena keyakinannya sekedar Allah itu apa? Ada. Bingung? Kalau bingung itu tadi bangun malamnya terlalu malam itu. Walam yadkhulhum dzalika fil Islam, tapi mereka tidak dimasukkan sebagai orang Islam. Dalilnya di situ disebutkan sama dengan surat itu tadi Az-Zumar tadi, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, mereka menjawab siapa? Allah. Jadi jangan cuma itu saja. Keterangan berikutnya, waqad ankara asyuyu'iyuna wujudar rabb fakanu asyaddu kufran min kufaril jahiliyah. Monggo. Allah berfirman, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka menjawab, Allah. Ya. Terus keterangan berikutnya, waqad ankara asyuyu'iyun. Berbeda dengan orang-orang komunis. Nah, Bu, ngapunten. Dulu di Indonesia itu ada komunis, paham komunis nggak? Paham yang tidak mengakui kalau Tuhan itu apa? Ada. Zaman 62, 63, 64, 1962, 63, 64 itu di masyarakat kita ini banyak orang menganut paham komunis. Klimaksnya terjadi gerakan 30 September. Itu mau menguasai negara kesatuan Republik Indonesia. Diatur menurut komunis.
Dan sudah 2 kali mengadakan kudeta pemberontakan. Atas izin Allah, Allah masih melindungi negara kita. Alhamdulillah. Makanya paham komunis di Indonesia tidak boleh. Karena merusak. Ya. Tapi ini disebutkan dalam kitab ini, orang-orang asyuyu'iyun, orang-orang komunis mengingkari bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan telah mati. Berarti mereka lebih jahat, lebih sesat dibandingkan mana tadi? Orang masih mending siapa? Jahiliyah masih mempercayai adanya siapa? Allah. Komunis? Nah. Ini yang muda-muda tidak menang itu loh. Saya SD tahun 62, 63, 64 itu banyak guru-guru SD itu yang PKI, Partai Komunis Indonesia. Tiap pagi itu diajak menyanyi, ancungkan tinju kita, ayo terus maju. Terusnya? Belum lahir. Berarti masih muda. Ada yang sudah lahir? Udah. Berarti sudah tua. Loh, bener Mbak. Pemerintahan itu dikuasai komunis, gandeng renteng sama orang nomor 1 di Indonesia. Iya, merasa kuat lalu kudeta, jenderal-jenderal dibunuh. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Allah masih melindungi negara kita, membela umat Islam. Kalau enggak, pantai semuanya kita. Bener itu. Saya kelas 4 SD itu tiap ancungkan tinju, kan tinju ini. Ayo terus maju, Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu. Siapa kepala batu maksudnya? Orang Islam. Jangan tidak menangi tak beritahu. Percaya nggak? Masa Ustadz Goro? Saya mengalami sendiri kok. Ya. Bendina itu diajak aja. Ancungkan tinjuka, ayo terus maju. Nasakom bersatu. Nasakom itu konsepnya orang nomor 1 Indonesia waktu itu. Nasionalisme, agama sama komunis. Jadi faham agama, faham nasionalisme, faham komunis itu mau dijadikan satu dalam bentuk Nasakom. Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu. Yang menolak Nasakom disingkirkan. Nah, umat Islam banyak yang menolak. Ya itulah sejarah kelam bangsa Indonesia. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Tapi kita itu perlu pemimpin yang bukan hanya bisa pinter omon-omon tok. Ngerti maksudnya? Wis tidak bahas itu. Ya. Waqat angkara syai'iyuna biwujudir rabb fakanu asyaddu kufran min kufaril jahiliyah. Monggo tadi. Berbeda dengan orang-orang komunis, mereka mengingkari keberadaan Tuhan. Dengan demikian, mereka lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah. Ya. Jadi yang pertama, kita tidak membagi-bagi kekuasaan Allah, tapi nyatanya dalam dokumen Al-Quran itu ada orang yang hanya mempercayai Allah itu ada, tapi tidak menyembah Allah satu-satunya. Ya Allah iya, ini iya. Maka yang kedua, nomor 2 itu Nabi Muhammad SAW mengajak supaya orang itu menyembah Allah satu-satunya. Konsepnya pakai apa? La ilaha illallah. Itu loh. Ya, la ilaha illallah. Apa sih bahasa Indonesianya la ilaha illallah itu? Katanya siapa? Enggak, saya enggak ngomong gitu. La ilaha illallah itu terjemahnya bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi sudah kadung jadi miliknya masyarakat itu begitu. La ilaha illallah. Salah. Salah, Bu.
Jangan diterus-teruskan. Kalau pakai bahasa kitab, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Halo? Ditambahi apa tadi? Kalau tidak ada Tuhan, siapa bilang nggak ada Tuhan? Banyak kok. Ngerti maksud saya? Tapi yang berhak siapa? Maka konsepnya pakai la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali. Oh, kalau begitu Allah itu dalam Islam bisa disembah oleh manusia dengan lesannya manusia. Bisa enggak? Caranya? Ya berdoa, berzikir pakai ini kan? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dipakai apa ini? Pakai ibadah enggak? Jadi Allah itu bisa diibadahi dengan lisannya, dengan gerakan fisik. Allahu Akbar, rukuk, sujud dan sebagainya kalau itu sholat. Orang yang tawaf di Baitullah itu kelihatannya main-main. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah ya. Mudah-mudahan tidak salah. Kelihatannya main-main. Mek puter tok keliling. Ibadah nggak itu? Misalkan dia puter tapi tidak muni apa-apa, ini diam aja. Ibadah nggak? Karena yang namanya ibadah itu kelilingnya itu. Halo? Berapa kali? Ini yang sudah haji dan umrah mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Mudah-mudahan jadi MT Tauhid membuat program bersama-sama nanti umrah itu. Ya, 2025 kira-kira bulan Oktober itu. Saya disuruh ngumumkan ke semua jamaah yang mau join sama kita bareng, umroh bareng itu. Seneng nggak kira-kira? Jangan amin toh, nabung. Enak kalau dengan sahabat-sahabat, teman-teman yang sama dalam satu pengajian, kitabnya sama itu enak, pikirannya sama itu nanti. Betul ya? Awas nih gak daftar. Oh nanti aja, gampang. Saya disuruh ngumumkan aja. Jangan berapanya, yang penting punya duit. Ya kan? Wes, kita tidak bahas itu. Yang kedua, tauhidul ilah atau uluhiyah huwa tauhidu wa bi anwa'il ibadatil masyru'ati. Yang kedua, monggo, yaitu tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan melakukan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Ya, ibadah yang Halo, saya ulangi, ibadah yang apa tadi? Itu di garis bawah Ibu, ibadah yang disyariatkan. Kalau tidak disyariatkan itu namanya ibadah apa bukan? Bukan. Halo? Gini loh Bu ya. Nabi Muhammad itu tugasnya, para nabi juga begitu, itu prinsipnya dua. Satu, tashihul aqidah, meluruskan keyakinan, akidahnya orang. Jadi nabi itu diutus, para nabi termasuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, wabil khusus juga Nabi Muhammad, itu tugasnya tashihul aqidah. Keyakinannya orang yang keliru, ini kok dianggap punya kekuatan, ini kok bisa dianggap penolak bala, ini kok bisa menganggap rezekinya lancar. Itu semuanya dihapus, keyakinan yang salah dikembalikan kepada satu-satunya, kepada siapa? Allah. Itu satu tugasnya begitu. Apa tadi? Tashihul akidah, meluruskan keyakinan, akidahnya orang. Ini sampai 2025 ini kira-kira akidahnya masyarakat itu sudah lurus apa belum? Belum. Iya betul. Salah satunya kelemahannya, ya, kata Syekh Fauzan itu ya, salah satu kelemahannya akidahnya masyarakat itu rusak apa? Al-jahlu bil aqidati shahihah bisa babil i'tiraf an ta'allumiha wa ta'limiha. Benar gak Bu? Oh iya. Al-jahlu bil aqidati shahihah. Orang itu bodoh, tidak ngerti akidah yang betul, tidak ada ngerti keyakinan yang benar. Sebabnya apa?
mereka tidak mau belajar. Dan ada orang alim di bidang itu tidak mau ngajar. Ngerti maksudnya? Yang awam masyarakat seperti saya dan kita semuanya tidak mau belajar, ada orang alim tidak mau ngajar. Itu coro jawane tumbuh oleh betul. Bodoh, masyarakat tidak ngerti. Ini kalau ukurannya masjid ini di tengah-tengah kota Surabaya yang bergengsi, mestinya ngaji tauhid itu tidak muat itu. Karena orang butuh, supaya saya tidak keliru akidahnya, saya harus ngaji. Nah, benar Bu ya? Ada jamaah yang tanya, Ustaz ini ngaji tidak bawa kitab? Oh tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa, jenengan itu tidak bawa kitab, tidak bawa catatan, tidak apa-apa. Sendennya boleh Ustaz? Boleh senden. Itu kalau ruangannya luas, orang itu bisa bebas, asal masih tetap dalam kesopanan kan, bisa selonjor, bisa ini. Wes tauhid uluhiyah wa tauhid wa bi anwa'il ibadatil masyru'ati. Tadi saya belum menyebutkan ya, tugasnya Nabi tadi ya, yang kedua ya. Halo? Yang pertama tadi apa? Meluruskan apa? Akidah. Yang kedua, taskhihus sillah bainal 'abdi wa rabbih. Apa maksudnya taskhihus sillah bainal 'abdi wa rabbih tadi? Jawabannya ya, yaitu meluruskan caranya beribadah antara manusia dengan Tuhannya. Jadi Nabi itu memberi petunjuk, memberi penjelasan, memberi contoh caranya apa? Beribadah antara manusia kepada siapa? Berarti ibadah boleh nggak buat sendiri menurut versinya orang itu? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Wes, nah ini jangan diberi contoh. Kalau ini namanya uluhiyah tadi. Qad du'ai wal isti'anati wa tawaf wa dzabh wa nadhr wa ghairiha. Disebutkan beberapa, monggo Mbak. Seperti berdoa, memohon pertolongan, tawaf, menyembelih binatang kurban, bernazar dan berbagai ibadah lain. Saya beri contoh, tawaf aja. Tawaf itu yang masyru' yang disyariatkan di mana? Tawafnya itu mengelilingi Masjidil Haram dan mengelilingi Ka'bah. Jangan salah, mengelilingi Masjidil Haram ya. Ya apa? Berapa kali Bu? 7. Yang sudah mudah-mudahan diterima, yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Berdoalah. Ya Allah itu loh. Maka kalau orang keliling seperti begitu, nawaitunya itu ibadah, di situ tempatnya. Tapi ada jamaah yang tanya saya, Ustadz di sana itu ada kuburan besar dikeramatkan orang keliling 7 kali di situ. Nggak benar itu. Saya nggak bohong, poso-poso. Boleh nggak? Nggak boleh. Yang boleh itu ziarah kubur, mendoakan, habis itu pulang. Berlama-lama duduk itu aja nggak boleh kok. Menyamai berlama-lama duduk di mana? Kalau orang datang ke masjid, habis sholat 2 rakaat duduk berlama-lama, sesekali tempo istighfar, sesekali tempo membaca subhanallah. Boleh nggak? Namanya apa itu? Maka jangan seperti itu dilakukan di kuburan. Terus gimana Ustaz? Ya ndongakno, habis itu pulang. Jangan duduk berlama-lama di depan kuburan. Itu jenenge tenger-tenger gitu ya. Ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaik. Mudah-mudahan jenengan dan saya itu dicatat sebagai orang soleh solihah ya. Akidahnya benar. Ibadahnya menurut yang diajarkan oleh Nabi. Betul ya? Nah, iya. Itu diberi contoh ke tawaf, ya, di antaranya tawaf. Wa dzabh menyembelih binatang, wa nazar wa ghairiha. Jangankan begitu Bu, orang menyembelih ayam boleh nggak? Boleh.
Terus ayamnya itu sebelum disembelih dibawa dulu di kuburan, disembelih di situ Bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa Bu? Anu kayak buka bersama. Kok nggak pitik piro, pitik telu disembelih di dekatnya makamnya Syekh, makamnya wali. Terus dibawa pulang. Boleh nggak? Ini bisa melakukan mengarah pada perbuatan syirik nggak? Iya. Tapi yang mirip-mirip begitu ada nggak? Ada toh? Di sana itu loh, di mana? Di gunung mana? Ya Allah. Wa hadzal naw huwa alladhi jahadahu al-kuffar. Monggo Mbak. Macam tauhid inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir. Ini yang orang kafir tidak mau itu di situ. Diajak menyembah Allah satu-satunya, meninggalkan berhala-berhalanya. Ini yang tidak mau. Nah sekarang saya tanya, kita ini sudah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, betul ya? Diajak meninggalkan sesembahan selain daripada Allah, hanya kepada Allah saja. Mau nggak kira-kira? Mau. Tapi kalau misalkan ada orang gini, jangan ini gak oleh jari ini sirik bian-bian, tapi ya apa wis lesannya syahadat tapi masih sirik, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sudah la ilaha illallah berarti ditinggalkan semuanya kan? Iya. Tapi yang model-model minta kepada Allah iya, selain Allah iya, yang mendua begitu ada nggak kira-kira? Sama dengan orang jahiliyah nggak itu? Ya enggak. Coba saya tanya, saya main kenal Abu Jahal enggak? Enggak, maksud saya begini, ya kenal itu bukan berarti kenal itu bukan berarti pernah ketemu, ngobrol, ngopi, itu enggak. Dalam sejarahnya, ya kan? Pertanyaannya begini, Abu Jahal itu mau nggak muni la ilaha illallah? Enggak mau. Enggak mau toh? Pertanyaannya, tidak mau apa tidak bisa? Enggak mau toh? Andai kata mau, itu fasih siapa antara Abu Jahal sama itu? Fasihnya fasih siapa? Karena dia orang apa? Mengapa kau tidak mau? Nah ini dijawab di sini. Ada banyak, termasuk salah satunya itu tidak mau melafalkan la ilaha illallah karena berat meninggalkan sesembahan ini, sesembahan ini, sesembahan ini. Iya kan? Kalau pakai cara Jawa loh, aku nih muni la ilaha kan tidak oleh ini, nggak oleh ini. Iya, ya itu yang saya nggak mau. Jadi muni saja tidak mau. Karena begitu muni la ilaha illallah menggugurkan yang lain-lain kecuali siapa? Pertanyaannya, kalau orang sekarang 2025 ini muni la ilaha illallah tapi masih syirik, podo nggak sama Abu Jahal? Sampean pikir yang temenan. Sama? Sama apa tidak sama? Yang milih sama siapa? Yang milih tidak sama siapa? Masih mending siapa? Mending Abu Jahal. Muni aja lo enggak mau dia. Ngerti maksudnya? Abu Jahal muni aja enggak mau. Abu Jahal la ilaha illallah. Enggak. Kenapa? Loh, aku nih muni la ilaha illallah kan enggak boleh ini, enggak boleh nyembah ini, enggak boleh nyembah ini, iya kan? Yang saya tanyakan tadi, orang jika ada naudzubillah min dzalik, orang sekarang sudah muni la ilaha illallah tapi masih syirik, podo enggak sama Abu Jahal? Lebih bagus apa lebih sesat? Jangan tersinggung, ini bukan siapa-siapa. Wa huwa ajhalu min Abi Jahlin. Orang itu lebih jahal daripada Abu Jahal. Memberi pengertian begitu kepada masyarakat boleh enggak?
Artinya memberi pengertian kalau sudah syahadat tidak boleh syirik, itu boleh nggak? Nanti bisa lebih sesat, lebih jahil daripada siapa? Abu Jahal. Mending ini muni aja nggak mau. Nah kalau sudah muni konsekuensinya la ilaha illallah, tinggalkan semuanya kecuali siapa? Allah. Itu menerangkan begitu boleh. Jangan menjelaskan ke sahabat juga boleh. Yang tidak boleh itu mikir. Mikir apa? Oh, nek ngono tanggoku iku Pak ya itu. Tidak boleh. Jangan. Ini loh tauhid itu di situ sampai anjenengan itu. Ya, nanti tak tunjukkan lagi ayatnya. Jadi tauhid yang model begitu, wa hadzal nau' huwa alladzi jahadahu al-kuffar, itu yang ditentang. Kalau perkara mengakui Allah itu ada, oke, gitu loh. Ngerti maksudnya? Tapi menjadikan Allah satu-satunya itu yang mereka tidak mau. Ya, maka fihi al-khusumatu bainal umam wa rasulihi mundu Nuh alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Dan itu pula yang menjadi sebab perseteruan dan pertentangan antara umat-umat terdahulu dengan para rasul. Iya, cekcoknya umat-umat dengan Nabi itu perkara ini, perkara diajak menyembah Allah satu-satunya tidak mau. Halo? Saya ulangi, cekcoknya para nabi dengan para umatnya saat itu persoalan ini, persoalan Nabi mengajak menyembah Allah satu-satunya. Tapi mereka menolak, tidak mau. Baru jadi masalah. Hah? Mulai Nabi siapa sampai Nabi siapa, Mbak? Monggo. Sejak Nabi Nuh alaihissalam hingga diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terakhir sudah nggak ada lagi. Pak Kiai, Pak Ustadz, para ulama meneruskan dakwahnya Nabi. Tidak boleh ada kesirikan. Waqad hatsal Qur'anul Karim fi aktsari suwarihi alaihi. Monggo. Dalam banyak suratnya, kitab suci Al-Quran sering memberikan anjuran kepada tauhid uluhiyah ini. Wa ala du'aillahi wahdahu. Di antaranya agar setiap muslim berdoa. Wa fi suratil Fatihah naqra'u. Monggo. Dan meminta hajat hanya kepada Allah semata di dalam surat Al-Fatihah misalnya. Ini yang saya omongkan tadi. Iyyaka wa iyyaka. Nanti ada pembahasan begini, Bu. Itu antara iyyaka sama na'budu yang didahulukan mana? Bacanya itu loh, didahulukan yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertanyaan saya, dibalik boleh enggak? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Boleh? Ini susunannya dari Allah sudah betul. Iyyaka. Mohon maaf. Adik-adik yang belajar bahasa Arab, itu mestinya iyyaka itu menurut bahasa Arab di belakang. Tidak di depan. Karena apa kalau di belakang? Susunan bahasa Arab itu ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bi, tambah bingung. Ya toh? Tapi oleh Allah iyyaka ditaruh depan. Mengapa? Supaya orang itu fokus. Maka Departemen Agama menerjemahkan hanya kepadamu. Iya kan? Iyyaka di depan. Masa pinter-pinternya orang bahasa Arab tidak boleh dirubah. Ini mestinya di belakang ini. Nak butuh itu iyyaka. Apa namanya iyyaka itu di belakang. Terus dia ngimami sholat dirubah. Tidak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Boleh? Masya Allah ya. Makanya saya gambarkan dan saya pernah mendengar sendiri membaca iya karena butuh iya karena saya sampai apa? Nah, benar itu. Hanya kepadamu. Ya begitu. Wa ma'naha nakhusuka bil ibadati wa nad'uka wahdaka wa la nasta'inu bi ghairika.
Monggo. Maksudnya khusus kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu semata kami berdoa, dan kami sama sekali tidak memohon pertolongan kepada selain Engkau. Wa tauhidul ilahi yashmilu ifradu fi du'aihi wal hukum bi qur'anihi wal ihtikamu fi syar'ihi. Tauhid uluhiyah ini mencakup masalah berdoa semata-mata hanya kepada Allah, mengambil hukum dari Al-Quran dan tunduk kepada syariat Allah. Ya, coba minta tolong dibukakan surat Shad. Surat apa tadi? Shad. Surat yang kelima. Ayat yang kelima. Nggih, mudah-mudahan tidak salah ya. Surat berapa Mbak Belia? Ya betul, surat 38 ayat yang kelima. Silakan dibaca, didengarkan, nanti di tengah-tengah membaca tak tanya. Monggo. Terjemah surat Shad ayat 5. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Yes. Aja'alal alihata ilaha wahidah. Apakah dia, Muhammad maksudnya, Nabi Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Saya tanya, berarti menurut ayat ini, ya, Nabi Muhammad itu melarang Tuhan-Tuhan yang banyak, hanya ke siapa? Benar gak? Ini reaksinya orang kafir ini. Kenapa Muhammad itu menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma satu? Halo? Kenapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak? Karena jahiliyah kan banyak Tuhan toh? Sekarang banyak Tuhan apa enggak? Banyak. Loh, jangan itu. Saya pernah menyebut begini, nanti jenengan kalau salah bisa dikoreksi. Rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara karena banyak Tuhan yang dipercaya. Halo? Enggak besar ini. Ya. Coba kalau cuma Allah satu-satunya, ada enggak orang korupsi? Enggak ada. Mengikuti nafsu, mengikuti keinginan ini, mengikuti ini. Oh salah diikuti saja sampai nabrak hukumnya Allah itu loh. Makanya dadi ini kayak begini, barang apik-apik dioplos. Ini reaksinya orang kafir. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma satu? Lanjut Mbak Lia, monggo. Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Inna hadza la syai'un ujab. Heran. Ini omongannya orang kafir. Aku heran. Ya. Sekarang yang ke-6, ini saya tanya nanti yang ke-6, monggo. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Terus apa kata-katanya para pemimpin itu? Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Terus? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Wantolakol mala'u minhum. Maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata. Sekarang saya tanya, pergi dari mana? Ada yang masih ingat? Coba diulangi lagi Mbak Lia, monggo. Maka lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah. Tadi belum dijawab, pergi dari mana? Lalu pergilah para pemimpin-pemimpin itu seraya berkata. Tak ceritani 2 menit tidak sampai, itu pasti semuanya bisa jawab. Siap? Ini gak bisa jawab ya kebangetan ini. Gini Bu ceritanya ya, ini loh Nabi kita itu loh, Masya Allah luar biasa mulianya itu ya. Nabi itu dakwah, mengajak orang-orang kafir nggak boleh nyembah ini, berhala ini dan sebagainya, Allah saja. Tambah lama periode di Mekah itu banyak orang ikut. Nah ini menggelisahkan orang-orang kafir, tokoh-tokoh kafir. Ini Muhammad berkembang ini dakwahnya itu, banyak orang ikut sekarang. Ya,
Orang itu kalau keyakinannya, akidahnya disentuh, marah. Ini marah orang kafir itu. Lalu apa yang dilakukan? 10 orang kafir mendatangi Abu Thalib. Nah, siapa Abu Thalib ini? Paman yang ngopeni Rasulullah mulai dari kecil. Jadi rame-rame 10 orang datang ke Abu Thalib. Maksudnya apa? Mencegah supaya ponakannya Abu Thalib ini, namanya Nabi Muhammad tadi, tidak berdakwah. Kan begitu kan? Ngomongnya begini 10 orang itu. Ini dia mono aslinya apa bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia ya? Ya. Namanya demokrasi kan ditanya toh ya. Kalau pakai bahasa Indonesia, Abu Thalib, ponakan sampean itu kurang ajar. Ya, mencaci maki Tuhan kita ini yang banyak kemarin jahiliyah itu dicaci maki semuanya, enggak boleh. Sekarang di mana ponakan sampean itu? Datangkan sini. Wah. Ya Aba Thalib, inna ibna akhika yashtumu alihatana. Wa yaqulu wa yaf'alu falawla ba'atha ilai fanahaitahu. Itu tadi bahasa aslinya. Ya toh? Didatangkan Nabi itu didatangkan di situ coba. Sendirian. Di depan berapa orang tadi? 10. Ini tokoh-tokoh semuanya. Bukan toko, ini tokoh. Masya Allah, orang kalau akidahnya kuat, walaupun sendirian tetap berjalan. Iya toh? Iya kekeh, betul itu. Begitu Nabi datang, ini Abu Thalib, ini 10 orang kafir, yang ngomong pamannya. Ya bena akhi, malikomika yashkunaka, tashtumu alihatahum, watakulu, wataf'alu, wataf'alu. Wahai ponaanku, kan benar tak ponaan? Karena bapaknya Rasulullah itu saudaranya siapa? Abu Thalib. Wahai ponaanku, ini kenapa orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya? Katanya kamu mencaci maki Tuhan ini semuanya kamu caci maki, tidak boleh. Benar enggak itu? Nabi Muhammad diam aja. Makanya jenengan dan saya itu bisa mengambil pelajaran dari Nabi. Kalau dikomplain orang yang belum paham, diam dulu, jangan memeli. Ngerti maksudnya? Itu gurunya Nabi. Nanti begitu selesai baru dijawab. Ya. Nabi dengarkan aja. Ya bena akhi malikomika yashkunaka tashtumu alihatahum wa taqulu wa taf'alu. Ini kenapa orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya? Katanya kamu mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka itu. Diam aja Nabi Muhammad. Begitu selesai Abu Thalib ngomong, Nabi jawab. Perhatikan kalimatnya Nabi, luar biasa, sopannya, Masya Allah, orang baik. Ya, ya Ammi, apa ya Ammi? Iya gampang nih ya Pak. Ini benar Bu. Ya Ammi, paman. Inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha tadayyana bihal Arab watudi ilaihimul ajam al-jizya. Paman, saya kepengen orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja. Wah. Nabi belum menyebutkan apa kalimat apa, tapi hanya disebut inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha tadayyana bihal Arab. Orang Arab ini paman, jenengan bisa bayangkan dunia masih gelap, nggak ada apa-apa, listrik, komunikasi ini semuanya nggak ada. Tapi dengan tegas mengatakan orang Arab ini paman nanti agamanya berdasarkan satu kalimat, yang bukan Arab juga sama, satu kalimat itu dasarnya agama. Wah, ada yang salah paham. Omongannya Nabi dipotong. Interupsi ya Muhammad. Tapi interupsi ini bukan bahasa Arab loh ya. Pinjam istilahnya DPR, interupsi. Interupsi. Dipotong ucapan Rasulullah. Tanya sama Nabi, ma hiya wa abika ya Muhammad? Coba. Ndak ngomong ya Rasulullah. Ma hiya wa abika ya Muhammad?
Apa Muhammad? Satu kalimat itu. Melestarikan agama nenek moyangmu dah. Tentu saja jawabannya Rasulullah. La. Apa? Tidak. La ilaha illallah. Satu kalimat itu bukan melestarikan agama nenek moyang kita. Tapi satu kalimat itu adalah La ilaha illallah. Kalimat itu mulai zaman Nabi bahkan sebelumnya sampai sekarang. Kalimat itu yang memusuhi juga banyak. Sampai emosi saya itu. Ya, pas-pas. Masya Allah. Begitu dijawab la ilaha illallah, bukan yang saya maksudkan satu kalimat itu la ilaha illallah. Wah, orang-orang kafir 10 tadi berdiri semuanya. Saya tanya, misalkan mereka duduk di kursi, di depannya itu ada meja, kira-kira di apa nama meja itu? Peristiwa yang terjadi di rumahnya Abu Thalib itu maksudnya menekan supaya Nabi Muhammad tidak mendakwahkan tauhid, diabadikan di Quran surat Sad ayat 5 dan ayat 6. Masya Allah. Coba apa Mbak Lia? Diulangi lagi yang kelima. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Ya, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad menjadikan Tuhan banyak cuma satu? Wah, terus? Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Inna hadza la syai'un ujab, sangat mengherankan sekali. Lanjut. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Nah, saya tanya, pergi dari mana? Bisa menjawab toh? Pergi dari rumahnya? Maunya 10 orang tadi datang ke rumahnya Abu Thalib ngapain? Menekan Abu Thalib supaya Abu Thalib menekan siapa? Nabi. Supaya Nabi tidak mendakwakan apa? Tauhid. Jadi sejak zaman dulu tauhid dimusuhi. Mohon maaf, ini bukan politik praktis. Orang masang la ilaha illallah saja berderet-deret itu ada yang kebakaran jenggot enggak kira-kira? Ada larangan enggak? La ilaha illallah itu tidak boleh di negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada. Iya toh? Oh Pak Ustadz, berarti semua gerakan kebaikan, gerakan perubahan itu dimusuhi. Jawabannya? Siapa yang memusuhi? Orang yang menikmati kebobrokan itu adalah orang yang memusuhi gerakan perubahan ke arah kebaikan. Ngerti maksudnya? Supaya tidak dianggap ini politik, diakhiri sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.